Siapa yang suruh lawan Indonesia? Halo Sobat Rich, ada kabar luar biasa dari Nanjing, China, di mana tim bergu junior badminton Indonesia ini berhasil merangsek hingga ke partai final. Tentu ini tidak mudah Sobat Rich, karena ada eh, peraturan yang sedikit berubah dari pertandingan ini, di mana Indonesia harus menurunkan setidaknya 10 partai ya, dan masing-masing partai harus sampai di angka 11. Jadi pemenang dari setiap partai adalah yang berhasil menyentuh di kelipatan 11. Jadi pemenangnya nanti ini adalah yang menyentuh angka 11 terlebih dahulu, 22, kemudian 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 hingga di 110. Dan ketika mencapai 110 terlebih dahulu, maka negara inilah yang akan menjadi pemenang. Nah, format pertandingan ini menjadi format baru untuk bergu campuran badminton Indonesia di kejuaraan dunia junior yang berlangsung di Nanjing, China. Dan dengan format ini Sobat Rich, Indonesia berhasil merangsek hingga ke partai final. Nah, siapa sajakah lawan-lawan Indonesia yang berhasil ditaklukkan? Jadi dari babak penyisihan grup Sobat Rich, ini Indonesia tergabung di grup F bersama negara Polandia, Sri Lanka, kemudian Macau, China, dan Northern Mariana Island. Nah, ketika melawan Macau, China di hari pertama, Indonesia ini berhasil menang telak dengan 110 berbanding 58. Jadi pemain-pemain Indonesia yang turun ini salah satunya adalah ada Mutiara Ayu Puspitasari, kemudian juga ada Muhammad Zaki Ubaidillah, Anselmus Brigit Freddy Prasetya, dan juga Pulung Ramadan. Sampai penentu ketika melawan Macau China adalah Darren Aurelius Bernardin Anindya Wardana. Jadi di ganda campuran Indonesia ini berhasil memastikan langkah Indonesia menang telak atas Macau China dengan 158. Nah, di hari pertama juga dipertandingkan antara Indonesia melawan Northern Mariana Island. Nah, di mana Indonesia juga kembali menang telak dengan 110-47. Jadi 10 pemain Indonesia yang bertanding ini berhasil meraih angka 110, sedangkan Mariana hanya meraih poin 47 ya. Jadi luar biasa telak skornya nih Sobat Rich. Dan hingga hari pertama maka Indonesia memimpin klasemen di grup F ini. Kemudian di hari kedua Indonesia harus berhadapan dengan salah satu negara Asia Selatan selain India, yaitu adalah Sri Lanka. Jadi melawan Sri Lanka ini Indonesia kembali memberikan skor setengahnya, separuh poin, yaitu dengan kemenangan 110-62. Ya, melawan Sri Lanka tentunya Indonesia tidak menganggap remeh, karena Sri Lanka ini juga sedang mulai naik ya di Asia Selatan setelah India. Nah, lalu berikutnya untuk menentukan juara grup dan juga negara yang berhak lolos ke perempat final, Indonesia berhadapan dengan Polandia. Negara yang seringkali dikaitkan dengan Indonesia karena warna benderanya ya, merah putih dan juga putih merah. Nah, kalau kalian sudah tahu belum ya kalau bendera Polandia itu mirip dengan Indonesia? Coba komen di bawah. Nah, Indonesia ini Sobat Rich ini berhasil mengalahkan Polandia dengan 110-63. Jadi selisih satu skor saja dengan Sri Lanka Sobat Rich. Jadi kalau lawan Sri Lanka Indonesia menang dengan 110-62, namun ketika melawan Polandia Indonesia menang dengan 110-63. Dan dengan hasil ini maka Indonesia menjadi juara grup F dan juga berhak melaju ke perempat final. Lalu bagaimana kiprah Indonesia di perempat final? Lagi-lagi Indonesia harus bertemu dengan negara dari Asia Selatan, yaitu India. Nah, melawan India, Indonesia tentunya berjuang keras, mati-matian, dan skornya pun juga bisa terlihat sangat mepet Sobat Rich, ya ini di 92 untuk Indonesia. Jadi hanya selisih sekitar 18 poin ya dengan Indonesia. Indonesia menang dengan 110-92 dan tentunya mengunci tiket ke semifinal. Nah, di semifinal Sobat Rich, Indonesia harus bertemu dengan Jepang,
Dan skuad Indonesia yang turun ini juga bisa dibilang adalah skuad terbaik dari Indonesia ya. Jadi dari sektor ganda putri, Indonesia menurunkan Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara-Nastin yang berhadapan dengan Mikoto Aiso dan Rin Ueno, dan Indonesia menang dengan 11-6. Kemudian di tunggal putra pertama, Indonesia menurunkan Muhammad Zaki Ubaidillah yang berhasil mencapai angka 22 terlebih dahulu kontra Kazuma Kawano, dan Indonesia memimpin dengan 22-16. Berikutnya dari sektor ganda campuran kedua, Indonesia menurunkan Darren Aurelius dan Bernardine Anindya-Wardana yang berhasil mengalahkan Rui Yamada dan Mikoto Aiso dengan 3-3-2-2. Berikutnya Mutiara Ayu Puspitasari ini menjadi tulang punggung ketika melawan Jepang karena Mutiara diturunkan sebanyak 2 kali ya Sobat Rich ya, di sektor tunggal putri dan juga tunggal putri pertama dan juga tunggal putri kedua. Nah uniknya di format pertandingan ini itu Sobat Rich, satu negara bisa mengirimkan wakilnya di 2 ataupun 3 partai yang berbeda ya. Dan Mutiara Ayu Puspitasari ini turun di tunggal pertama maupun juga tunggal kedua Indonesia. Ketika turun di tunggal pertama, Indonesia Mutiara melawan Mion Yakuchi dan mengunci kemenangan di 44-34. Kemudian di sektor ganda putra kedua ada Dexter Farrell dan Wahyu Agung Prasetyo juga berhasil meraih angka 55 terlebih dahulu melawan Renjiro Inagawa dan Daichi Miura. Dan di ganda putri kedua, Indonesia masih sama menurunkan ganda putri Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara-Nastin yang berhasil mengunci kemenangan dengan 6-6, 5-9 saat melawan Ririna Hiramoto dan Aya Tamaki. Lalu di sektor tunggal putra kedua, ini bukan Ubaidillah lagi, melainkan Richie Duta Ricardo yang turun dan melawan Kazuma Kawano dengan kemenangan 7-7-7-2. Dan berikutnya di ganda campuran pertama, ini juga sama, ada Darren Aurelius dan Bernardine Anindya-Wardana yang berhasil menang atas Suji Sawada dan Aya Tamaki dengan 8-8-8-4. Dan di tunggal putri kedua ada Mutiara Ayu Puspitasari yang melawan Nina Matsuta dan menang 9-9-9-3. Di partai penentu, turun ganda putra pertama sebagai penentu yaitu Anselmus dan Pulung yang berhasil menang atas Kenta Matsukawa dan Yuto Nakashizu dengan 110-105. Kemenangan ini tentunya membuat Indonesia berhasil melaju ke final dan melawan tim kuat China. Dan melawan tim kuat China, skuad Indonesia yang diturunkan ini merupakan skuad terbaiknya. Dan yang menjadi hal unik ketika melawan Cina ini nanti Sobat Rich, kedua negara menurunkan di masing-masing sektor, baik itu tunggal putri pertama, ganda putri, ganda campuran, tunggal putra dan juga ganda putra ini berulang. Jadi tunggal putri pertama Mutiara Ayu Puspitasari juga akan turun di tunggal putri kedua. Kemudian juga dari Cina sendiri tunggal putri pertama mereka Su Wenjing juga akan turun di tunggal putri kedua mereka yaitu Su Wenjing kembali ya. Jadi akan terjadi pertandingan secara berulang dari 10 partai, tunggal putri 1, tunggal putri 2, ganda putri 1, ganda putri 2, ganda putra 1, ganda putra 2, ganda campuran 1, ganda campuran 2. Seperti itu ya formatnya ya, dan tunggal putra 1, tunggal putra 2. Nah, dari format yang baru ini menurut Sobat Rich lebih membingungkan atau lebih seru atau seperti apa Sobat Rich? Dan kita doakan ya Sobat Rich ya agar Piala Suhandinata di kejuaraan dunia campuran junior ini bisa dibawa pulang kembali setelah terakhir di tahun 2019 Indonesia berhasil menaklukkan China dengan 3-1. Dan semoga itu terulang. Dan waktu itu ketika di 2019 itu yang turun adalah Putri KW, kemudian Leo Rolly Karnando dan juga Daniel Martin ya, serta ada Indah waktu itu. Jadi semoga ini bisa terulang kembali Sobat Rich dan bisa mengalahkan China di partai final. Sekian video dari kita, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke seluruh Sobat Rich yang ada di seluruh dunia. Sampai jumpa di video-video berikutnya.